Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Jemaah sekalian dimuliakan dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi antara kejahilan kita dengan nikmat, kita merasa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita memintanya. Tapi pada saat Allah Jalla wa Ala berikan kita nikmat tanpa kita memintanya, kita nggak merasa itu nikmat. Contohnya apa? Kesehatan, mata, apalagi dan sebagainya. Barulah kalau kita sudah sakit menyadari ternyata sakit itu nikmat. Dan banyak sekali manusia tertipu dengan nikmat kesehatan. Dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, ni'matani magmunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana dengan dua nikmat itu kebanyakan manusia tertipu. Yang pertama kesehatan, yang kedua waktu luang. Jadi kita harus mengakui, menyadari itu nikmat sebelum hilang dan pergi. Agar apa? Agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Coba bagaimana tips supaya kita sehat selalu? Apa tipsnya? Sehatkan nikmat. Bagaimana supaya kita sehat selalu? Olahraga. Itu nomor kesekian. Jamil. Kalau kita ingin sehat jemaah sekalian, berarti kita gunakan kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat disyukuri, Allah akan tambahkan nikmat itu. Kita ingin sehat, gunakanlah sehat untuk ibadah kepada Allah. Sibukkan dengan ibadah kepada Allah. Allah akan jaga kesehatan kita. Makanya Allah Jalla wa Ala menciptakan kita untuk apa? Untuk ibadah. Nah, jadi nikmat, masyhur nikmat harus gimana? Meminta kepada Allah. Makanya kita doakan, apa doanya? Kita Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku supaya aku bisa mampu berzikir kepadamu. Karena zikir ini banyak sekali. Ambil kekuatan dengan berdoa. Wa syukrika, ya Allah tolonglah aku, bantulah aku supaya aku mampu mensyukuri nikmat-Mu yang banyak. Wa husni ibadatik, ya Allah tolonglah aku, bantulah aku supaya aku mampu melakukan ibadah terbaik. Ibadah asal-asalan, ibadah ala kadarnya itu mudah. Kalau ibadah yang baik, berkualitas, ini sulit sekali, berat sekali. Terutama keikhlasannya. Ibadahnya mudah, tapi mengikhlaskan ibadah berat sekali gitu. Ya. Nah, jadi Nabi Sulaiman alaihissalam dia meminta kepada Allah, ya Allah tolonglah aku supaya aku bisa mampu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mal salihan tarallahu. Ya Allah bantulah aku, tolonglah aku supaya aku mampu melakukan amal soleh. Tarallahu, dengan amalan yang Engkau ridhoi. Ternyata sekalian, untuk melakukan amal soleh pun kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Karena gak ada kebaikan yang kita lakukan, amal soleh, ibadah, kecuali semuanya atas dasar hidayah dari Allah. Orang yang merasa bahwa kebaikan ini, amal soleh ini, ibadah ini adalah kebaikan diri, nah ini akan muncul apa? Sifat ujub tadi, sombong. Ya. Terus apa lagi selanjutnya? Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu
termasuk hamba-hambamu yang saleh. Ini Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua siapa? Qarun. Lihat dalam lanjutan ayat Al-Qasas ayat 79-nya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Lihat Qarun ketika keluar dari istananya menuju menemui kaumnya fi zinatihi, dengan kemegahannya, pamer. Ya, ketika menjelaskan ayat ini, ulama tafsir menjelaskan bahwa Qarun ketika keluar dari kerajaannya, istananya itu, dengan memakai pakaian yang megah, kendaraan yang megah, diiringi dengan pembantunya berapa? Pembantu Qarun, pembantunya, pengikutnya berapa? 70.000. Bayangkan, pembantunya 70.000. Kalau kita berapa? 1-2. Lagi nyari. Bayangkan 70.000 pengikutnya, pembantunya itu Qarun. Ketika keluar dari istananya mendatangi kaumnya dengan kemegahan, pamer. Makanya kalau dikit-dikit pamer, berarti apa? Sama dengan Qarun. Termasuk pamer makanan. Pamer makanan gitu ya. Jadi kalau kita suka pamer makanan, ini penyakit yang sangat berbahaya. Pamer kekayaan, penyakit yang berbahaya. Jadi kita jangan menganggap itu biasa, jangan. Berbahaya. Apa bahayanya? Ketika kita pamer kekayaan secara umum, termasuk makanan, yang pertama akan muncul sifat hasad dari orang lain. Ketika kita men-share di grup yang umum ya, atau lagi di mana? Di status, biar orang-orang lihat. Akan muncul apa? Penyakit hasad. Kita dosa karena memancing orang untuk berbuat hasad. Dosa kita. Terlebih kan hasad itu kan akan memunculkan apa? Penyakit ain ya. Itu dari hasad, orang hasad begitu. Ini yang pertama, akan muncul penyakit hasad. Yang kedua apa? Orang miskin akan sakit. Ya. Ingat, Islam memerintahkan kita untuk apa? Untuk berbagi makanan. Bukan pamer makanan. Ya, ibu-ibu kade ketika masak, ya daging masak, kan? Maka perbanyaklah kuah. Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih memerintahkan apabila seorang masak daging gitu kan, maka perbanyaklah kuahnya. Nanti berikan kepada tetangga. Jangan tetangga itu mencium aromanya saja. Jangan pamer dengan aroma tadi. Jangan pamer dengan nge-share tadi. Jangan. Beli durian, terus ART atunya kebagian Yuna. Padahal hiji durian atunya kebagian ART gitu. Jadi jangan pamer apanya? Baunya. Islam mengajak kepada kita untuk apa? Untuk berbagi makanan, bukan untuk pamer. Ya, bukan untuk pamer. Ini yang kedua ya. Jadi semakin apa? Orang miskin sakit. Karena orang-orang macam-macam. Ya, kecuali kalau grupnya khusus gitu kan, nah, pada kenal tertentu. Itu apa dalam rangka apa? Menceritakan nih nikmat. Kalau sampai di status, oh itu lain lagi. Ya, lain lagi. Nah, jadi kalau dikit-dikit pamer, itu berarti apa? Pola pikir Qarun. Nah, ini bahaya di dunia yang suka pamer. Yang pertama tadi muncul penyakit hasad dari orang lain. Yang kedua, zalim kepada orang miskin. Adapun di akhirat, apa bahayanya? Orang yang pamer itu, orang yang sombong itu, apa bahayanya? Apa bahayanya? Gagal masuk surga. Gagal. Yang tadinya dia akan masuk surga karena ada penyakit kiber, kesombongan, meskipun sedikit, kemudian dia gagal dari masuk surga. Dalam sebuah hadis yang sahih,
Kata Nabi sallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya kesombongan meskipun sebesar sebesar apa? Dzarrah itu bisawi atau debu. Sekecil apapun kesombongan, itu dia akan menghalangi seorang dari masuk surga. Gagal masuk surga, bayangkan gagal. Dan hadis yang lain, kata Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi al-hinnar, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang penghuni neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat berkata, mau wahai Rasulullah, coba kabarkan apa sih sifat karakter penghuni neraka itu? Beliau mengatakan, kullu utulin jawadin mustakbirin. Yang pertama, kullu utulin, setiap orang yang keras lagi kasar. Jadi penghuni neraka itu keras-keras, kasar-kasar. Ya. Makanya sebaliknya penghuni surga itu lemah lembut, penghuni surga. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, ada 4 kelompok manusia yang tidak akan tersentuh dengan api neraka. 4 kelompok manusia yang tidak akan tersentuh dengan api neraka. Yang pertama, hayyin. Apa hayyin? Memiliki hati yang tenang, jiwa yang tenang. Tenang gitu kan. Gak gelisah, gak gurung-gusu. Tenang, kalem. Hati yang tenang tidak akan tersentuh dengan api neraka. Ya. Dari mana keterangan itu datang? Coba dari mana keterangan itu muncul? Dari ikhlas, dzikir, ibadah. Ya. Maka di antara tips supaya hati kita tenang, nikmat dalam ibadah, apa tipsnya? Bergembira ketika akan melakukan ibadah. Itu akan tenang hati, nikmat ibadah kita. Sebelum azan dikumandangkan, kita udah siap-siap gembira untuk menyambut. Nah, ketika udah azan dipanggil untuk sholat ke masjid berjamaah, ketika kita sholat gimana? Oh, senang, tenang, gembira. Nikmat ibadah itu. Kenapa? Karena kita persiapkan menyambut dengan penuh kegembiraan, dan itu ibadah. Ya, gembira untuk ibadah sebelum ibadah. Kalau kita misalnya menjelang azan dikumandangkan, hati kita sudah apa? Beban. Begitu azan, begitu sholat, bagaimana? Dijamin gak nikmat sholat itu? Gak jamin, ya. Gak tenang. Jadi di antara tips supaya kita merasakan kenikmatan ibadah, apapun ibadahnya, tenang dalam ibadah, itu apa? Pastikan gembira sebelum melakukan ibadah. Hati gembira. Itulah ibadah. Ya, ibadah. Nah, sebaliknya, gembira dengan dosa, puas dengan dosa, itu pun dosa. Dosa kita adalah dosa. Gembira kita dengan dosa yang kedua kalinya. Karena kan orang yang puas dengan dosa kan, ayo kan, dosanya udah lama tapi senyum, ketawa, puas dengan dosa. Itulah orang munafik. Kenapa? Orang munafik jemaah sekalian, orang munafik ketika jatuh ke dalam perbuatan dosa itu karena keinginan, karena rencana. Makanya tadi gembira, senang, puas dengan dosa. Tapi orang mukmin sejati jatuh ke dalam perbuatan dosa itu bukan karena keinginan, bukan karena rencana, tapi karena tergelinciran, kagoda gitu. Siapa yang mengaku orang mukmin, yang beriman, ketika jatuh ke dalam perbuatan dosa itu dia merencanakan, menginginkan, itu orang munafik. Iman yang rusak dari kemunafikan. Ini yang pertama ya. Jadi hati yang tenang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang kedua apa? Layyin. Tadi apa tadi?
bukan yang ada sendiri kepada penghuni neraka tadi, penghuni neraka. Setiap orang yang keras lagi kasar tadi ya. Yang kedua, jawadin. Apa jawadin? Orang yang tamak lagi rakus. Penghuni neraka tadi. Yang ketiga apa? Mustakbirin, orang yang sombong. Orang yang sombong. Gagal masuk neraka. Surga masuk apa? Gagal masuk surga. Gitu kan? Apa? Sombong. Tamak. Jadi yang pertama tadi apa? Hayyin. Yang kedua layin. Jiwa yang tenang, hati yang tenang. Yang kedua layin, lemah lembut. Orang yang lemah lembut tidak akan tersentuh dengan api neraka. Lemah lembut berbicara, bersikap. Yang ketiga, qaribin jamil. Apa qarib? Dekat, maksudnya ramah. Suka senyum ketika ketemu itu. Senyum gitu, itulah. Ya, itu baru dua. Nah, gitu. Yang keempat apa? Sahlin. Orang yang selalu memberikan kemudahan kepada orang lain. Itulah sahlin. 4 kelompok manusia yang tidak akan tersentuh dengan api neraka. Ya. Tapi ini diantara beberapa perbedaan antara Sulaiman dan Qarun. Apa bedanya? Yang pertama, apa yang bedanya? Yang pertama apa? Perbedaannya? Karena Sulaiman bukan. Jadi pertama apa? Di dunia namanya harum, di akhirat masuk surga. Kalau Qarun di dunia namanya bau, jelek dan buruk, di akhirat masuk neraka. Yang kedua, kalau Nabi Sulaiman itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meyakini sepenuhnya nikmat yang dia miliki semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Qarun membanggakan diri, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwa kekayaan saya miliki itu atas dasar ilmu kepintaran yang saya miliki. Sombong. Tapi yang ketiga, kalau Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah, kalau Qarun kufur. Nah, ini buah yang keberapa? Buah yang ke-9. Ya. Buah yang ke-9 yang kita bisa petik dari mengimani Asmaul Husna Ar-Razzaq, berarti kita semakin menghindar dari sifat sombong. Ke-10 terakhir. Ke-10 yang terakhir, buah yang kita bisa petik dari mengimani nama Ar-Razzaq, yang berarti Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki, berarti kita berusaha, berupaya untuk mengejar rezeki yang paling istimewa. Ingat, rezeki yang Allah Jalla wa'ala berikan ada dua. Pertama, rezeki yang bersifat duniawi. Yang kedua, yang bersifat ukhrawi. Rezeki yang Allah berikan bersifat duniawi seperti apa? Uang, kekayaan, harta, jabatan. Itu bersifat duniawi. Dan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala yang bersifat duniawi tidak identik dengan rahmat dan kasih sayangnya. Kenapa? Karena Allah pun berikan kepada orang kafir. Ini rezeki yang bersifat duniawi, yang biasa-biasa saja. Nah, ada pun rezeki yang bersifat ukhrawi, ini istimewa sekali. Apa coba? Apa rezeki yang bersifat ukhrawi? Rezeki yang paling istimewa di akhirat. Surga, jemaah sekalian. Surga. Istimewa. Ya, kita sibuk di dunia ini untuk mengejar rezeki yang bersifat duniawi. Habis-habisan kita meluangkan waktu untuk meraih rezeki duniawi. Bahkan sampai berani mengorbankan. Untuk apa? Meraih rezeki yang bersifat duniawi.
Berapa jam? 8 jam minimal yang kerja. Tambah lagi 12 jam. Tambah lagi non stop berapa? 24 jam. Kita rela mengorbankan waktu untuk apa? Mendapatkan rezeki bersifat duniawi. Kita habiskan semua waktu untuk mengejar kenikmatan duniawi. Jadi pertanyaan, berapa jam kita ibadah kepada Allah? Berapa jam kita baca Al-Quran? Berapa jam kita ngaji? Ya. Jadi untuk misalnya mengejar nikmat rezeki dunia itu kita mengorbankan segala-galanya, lembur sampai malam gitu ya. Tapi kita enggak rela ngelembur ketika melakukan tahajud atau salat malam atau baca Al-Quran. Jadi kalau kita masih sibuk dengan mengejar rezeki yang bersifat dunia, sibuk dengan hal itu sementara kita mengabaikan rezeki ukhrawi, ini berarti upaya kita dalam mengejar rezeki bersifat ukhrawi gimana? Masih belum sampai. Buktinya apa? Buktinya kita ibadah seadanya. Jadi upaya kita untuk mengejar rezeki yang istimewa itu belum ke sana. Padahal kalau kita katakan pasti setiap orang ingin surga kan, masuk surga kan, gitu kan? Pasti setiap orang mengatakan saya ingin surga. Tapi buktikan dong, buktikan. Nah sebaliknya orang-orang yang betul-betul ingin mengejar rezeki yang bersifat ukhrawi, yang istimewa itu surga, apa yang dia lakukan? Dia akan menyibukkan ibadah kepada Allah. Sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah. Berarti benar upayanya itu, ingin dapat surga begitu. Karena dia masih sekalian, surga itu mahal. Surga itu berharga. Apa sih yang membuat surga itu mahal dan berharga? Apa? Apa yang membuat surga itu mahal dan berharga? Gimana? Di sana serba gratis. Makan minum serba gratis. Makanya itu mahal. Kalau ada mahat pesantren gratis, beasiswa, kan jarang orang masuk ya. Kan harus prestasi kan. Nilainya harus bagus, makanya gratis. Sama juga sekalian. Kalau ingin mendapatkan surga, kita harus berprestasi dalam beribadah kepada Allah. Jadi surga itu mahal, berharga. Tidak akan mungkin kita dapatkan dengan ibadah yang asal-asalan. Tidak akan mungkin kita dapatkan dengan ibadah yang ala kadarnya. Makanya sekalian Allah Jalla wa Ala menciptakan kita untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dalam satu yang lain, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil alamin. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat poin yang ketiga, hidupku untuk Allah. Jadi kehidupan orang beriman itu mestinya ibadah. Ibadah semuanya. Itu kehidupan orang beriman. Karena Allah menciptakan kehidupan semuanya ibadah semuanya. Mata rantai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, orang mukmin ketika akan menghadapi kematian, dia akan mengalami dua hal. Pertama, bahagia, yang kedua sedih. Kapan bahagia? Kapan bahagia? Ketika ada malaikat yang menyampaikan kabar gembira. Itu merakeun tempatna gitunya. Itu membuat gembira orang mukmin. Yang kedua, kapan orang mukmin itu bersedih? Kapan dia bersedih? Ketika menjelang kematiannya. Karena kalau mati berhenti dari ibadah, betul gak? Jadi kalau mati itu berarti nggak lagi ibadah kepada Allah kan? Coba lihat, karena kehidupan orang itu ibadah semuanya. Itu yang membuat dia sedih. Jadi kalau mati berarti nggak lagi ibadah kepada Allah gitu aja. Itu yang membuat dia sedih. Ya,
Maka jemaah sekalian, kalau kita ingin betul-betul mengejar rezeki yang bersifat istimewa surga, berarti upaya kita gimana? Sibukkan ibadah kepada Allah SWT. Buktikan bahwa kita ingin mengejar nikmat yang istimewa ini, yaitu surga. Kalau kita masih disibukkan dengan dunia, sementara ibadah lalai ala kadarnya, berarti kita belum sampai upaya untuk meraih surga. Nah, ini aja sekalian di antara 10 buah yang bisa kita petik dari mengimani Asmaul Husna Ar-Razzaq, yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan rezeki. Warnataannya izin naon? Bukan lagi gitu. Jadi kita nulis murojaah di rumah. Murojaah lagi di rumah. Jangan sampai murojaah lagi di kajian akan datang. Ketika nyatet ini. Jangan. Tapi yang pertama apa? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Karena Allah Ar-Razzaq. Yang kedua, hati akan semakin tenang. Karena rezeki telah dijamin oleh Allah. Itu yang buat kita tenang. Kalau rezeki belum dijamin oleh Allah, wajar kita gelisah. Hati akan tenang. Yang ketiga, semakin menyadari bahwa betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Tak henti-hentinya Allah memberikan rezeki kepada kita dengan rezeki yang banyak lagi. Yang keempat, menyadari bahwa betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Jangan kepada kita orang mukmin, orang kafir pun Allah berikan dengan ar-Rahman-Nya. Yang kelima, semakin menyadari bahwa betapa bijaksananya Allah, maha adilnya Allah ketika memberikan rezeki. Yang keenam, membuat kita semakin jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak henti-hentinya memberikan rezeki kepada kita. Yang ketujuh, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini adalah termasuk mensyukuri nikmat rezeki. Ya, nikmat rezeki yang kita miliki, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bagaimana cara bertakwa dan mencari rezeki? Ada dua kan? Yang pertama, cari rezeki dengan halal, berkah. Yang kedua, cari rezeki tapi jangan sampai mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, semakin bersungguh-sungguh bahkan istiqomah dalam bersedekah. Yang kesembilan, menjauhkan diri sifat sombong dan pelit. Yang kesepuluh adalah mengejar rezeki yang paling istimewa, yaitu surga. Nah, ini jemaah sekalian penjelasan dari nama Ar-Razzaq yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan rezeki. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, menambah ilmu kita, wawasan kita, dan semakin kita istiqomah dalam menghadiri kajian ilmu. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik wa huwa da'wana alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.